Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan gue di sini, Wendy Aka Snappicker. Gimana guys? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat. Nah, akhirnya saya mencoba untuk bikin video lagi mengulas tentang hobi saya di dunia peraudioan. Nah, sebelum bikin konten ini saya agak galau guys ketika memutuskan di antara dua pilihan mengenai headphone Bluetooth guys. Karena yang kita lihat sekarang banyak sekali headphone Bluetooth dengan harga yang murah meriah ya, di range harga yang bervariasi. Nah, ini yang saya ambil ini kalau dari dunia peraudioan termasuknya murmer, karena bisa dikategorikan ini entry level. Nah, headphone Bluetooth ini ketika saya mau ngambil, memang di range harga yang sama ada dua pilihan yang cukup bikin saya pusing, cukup bikin galau, sehingga saya harus berusaha keras untuk mencari pertimbangan-pertimbangan mana yang saya pilih gitu. Setelah melihat review YouTuber baik dari luar maupun YouTuber lokal Indonesia, dan saya membaca referensi ulasan-ulasan atau komentar-komentar teman-teman di grup audio di Facebook, ya akhirnya saya menentukan pilihan jatuh hati pada headphone Bluetooth yang akhirnya jadi pilihan saya. Ini tidak ada sponsor sama sekali, tidak ada dimodalin oleh perusahaan yang bersangkutan. Alias saya modal sendiri guys. Saya modal sendiri karena memang ini hobi saya, jadi saya buat koleksi aja. Nah, pengen tahu guys, akhirnya saya milih headphone Bluetooth apa? Nah, ini dia nih. Akhirnya saya milih Bluetooth Soundcore Q20i by Anker. Nah, ini kompetitornya harganya sama. Hanya memang si kompetitor ini tidak memiliki keunggulan di Q20i ini. Nah, saya memang nggak terlalu banyak ngulas secara detail spesifikasi Soundcore Q20 ini. Sudah banyak YouTuber di luar yang membahas spesifikasi lengkap, baik itu YouTuber luar maupun YouTuber kita. Nanti kalian bisa lihat di sana ya. Saya paling hanya beberapa fitur aja yang mungkin saya akan jelaskan nanti. Nah, fiturnya guys, si Soundcore Q20 ini dia punya hybrid active noise cancelling. Semua headphone di range harga sama dengan Soundcore Q20 ini rata-rata sudah punya ANC. Jadi bukan sesuatu hal yang wah ya. Hampir semuanya sudah punya. Terus dia punya 40 mili dynamic driver. Ini juga sama, hampir semua headphone drivernya di 40 mili. Nah, ini yang tidak semua headphone punya. Dia punya label Hi-Res Sound. Nah, Hi-Res Sound di Soundcore 20 ini dia tertulis di sini guys. Kelihatan nggak? Di Hi-Res ini nih. Hi-Res Soundcore Q20i. Dia punya label Hi-Res Audio. Ini salah satu yang bikin mensugesti orang ketika beli. Pasti akan tertarik di label Hi-Res Audio, sehingga orang berkeyakinan bahwa headphone ini enak. Dan ketika saya coba, memang sound quality Soundcore Q20 ini memang enak guys. Dijamin. Bassnya mantap. Selanjutnya dia punya ketahanan baterai di 4
Hz ketika ANC-nya aktif. Kalau ANC-nya off, dia di 60 Hz. Cukup lama dan cukup panjang waktunya. Nggak mungkin juga dalam satu hari kalian dengerin terus selama 24 jam sampai baterainya habis, nggak mungkin. Budek telinga kalian. Kecuali kalau yang review benar-benar detail, itu ada uji coba sampai di 60 Hz. Kebetulan saya nggak nyoba. Saya hanya curhat aja mengenai dua pilihan, akhirnya saya pilih ini. Terus selanjutnya dia punya custom equalizer. Nah, ini salah satu keunggulan yang si kompetitornya nggak punya. Ini salah satu yang bikin saya yakin ngambil si Soundcar Q20i. Jadi kalau kalian pengen custom bassnya dinaikin, atau enggak high-nya dinaikin, atau mid-nya dinaikin, bisa di Soundcar Q20i ini. Tapi harus install aplikasi dulu by Play Store ya. Dan dia punya preset equalizernya ada di 23 kalau nggak salah. Si kompetitornya cuma 3 guys, 3 aja. Makanya saya pilihannya nggak salah, ambil Soundcar Q20i. Terus dia punya transparansi mode. Nah, ini hampir semua headphone Bluetooth di rank harga yang sama dengan Q20i ini semua punya, termasuk kompetitor yang tadinya bikin saya galau. Terus dia bisa connect tuh 2 device. Ini si kompetitornya juga punya. Jadi kalau kalian misal connect di handphone dan di PC secara bersamaan, itu bisa sekaligus. Dan ketika ada telepon masuk, kalian bisa angkat melalui headphone-nya. Dan ketika kalian mau lanjutin nonton film di PC misalnya, kalian bisa langsung lanjutkan. Nah, ada satu lagi yang belum ditulis di sini sama si Soundcar Q20i. Dia bisa menggunakan kabel jack 3,5 mm. Ini yang tidak dipunyai kompetitor. Ini salah satu yang bikin saya semakin yakin ngambil Soundcar Q20i guys. Kenapa? Si kabel ini penting banget ketika kalau kalian sedang main game, apalagi game yang FPS kayak PUBG Steam atau Valorant atau CSGO, itu sangat rekomendasi sekali karena ketika kalian main game FPS butuh yang anti delay guys, butuh suara yang anti delay. Kalau menggunakan Bluetooth itu kalau nggak salah masih per sekian detik ada delaynya, sehingga ketika kalian ketemu musuh itu yakin bahwa suaranya itu nggak telat gitu. Makanya saya yakin banget ngambil Soundcar Q20 ini karena dia bisa menggunakan kabel jack 3,5 mm. Nah guys, seperti apa sih headphone-nya? Ini dia guys. Nah ini dia headphone-nya. Saya milih warna hitam. Dia bisa di swivel seperti ini, bisa dilipat ringkas seperti ini ya. Kompetitornya juga bisa seperti itu. Dan bisa di-adjust sesuai dengan lingkar kepala kalian. Oh, sama satu lagi, padnya juga empuk ya. Padnya empuk, di atas juga empuk. Ini sekalian saya pakai deh. Ya. Jadi kalau dipakai seperti ini guys, tanpa ANC aja udah kedap banget nih suaranya. Apalagi kalau ANC-nya diaktifkan, itu lebih kedap lagi gitu. Nah ini kalian bisa lihat sebelah kanan, sebelah kiri guys. Nah, dan saya sangat terkejut ketika saya coba kemarin dengerin lagu metal. Saya lupa judulnya apa. Itu saya benar-benar kaget. Ternyata bassnya itu bisa ngejar dengan baik. Double pedal sama dia dilahap dengan baik si Soundcar Q20 ini. Saya sampai kaget loh. Saya kira dengan headphone bass yang agak besar, saya pikir agak bleber gitu bassnya. Ternyata enggak. Speed bassnya dikejar dengan baik. Karena saya berpikir suatu headphone itu kalau bagus
lagu metal yang double pedal begitu bisa dilahap dengan bagus, itu termasuk headphone yang istimewa menurut saya. Tidak semua headphone bisa begitu. Terkadang ada headphone yang dia buat lagu-lagu cepet itu agak melebar ya, melebar kemana-mana, artinya nggak kerasa apa pemisahannya. Karena kalau lagu-lagu metal kan serba cepet ya, drumnya cepet, kick bassnya cepet, ya kan, terus belum lagi vokalnya kumur-kumur ya kan, ngomong, wah kalau misalnya tidak didukung dengan headphone yang bagus pusing dengernya guys. Makanya saya kemarin dengerin lagu metal ini, saya nggak nyangka Soundcar Q20i ini bisa melahap dengan baik dengan speed bass yang cepat itu. Dan saya nggak salah pilih lagi guys, memang Soundcar Q20 ini sound quality-nya bagus. Jadi kalau kalian dengerin youtuber nge-review Q20i ini, saya setuju dengan mereka bahwa Q20 ini bagus. Sekali lagi, saya tidak disponsori oleh Soundcar ya guys. Saya modal sendiri, pakai uang sendiri. Jadi memang kebutuhan saya sebenarnya lebih banyak ke nonton film sih, film action gitu, karena lebih santai. Tapi ketika saya mau main game FPS, saya masih bisa mempergunakannya guys. Karena apa? Dia bisa pakai kabel dengan jack 3,5 mm. Artinya apa? Dia punya fungsi yang banyak. Sedangkan kompetitornya hanya bisa pakai Bluetooth. Udah selesai. Kalau ini misal nih baterainya soak gitu kan, saya masih bisa pakai kabelnya jack 3,5 mm. Dan saya bisa ganti-ganti kabel. Nah, itu yang paling penting. Kalau di dunia audio itu kabel itu sangat penting ya. Karena kita bisa bikin kabel dengan beraneka ragam jenisnya ya. Pengen kabel yang height-nya lebih naik atau enggak mid-nya lebih tebal, itu bisa pakai kabel bikinan ya, namanya kabel DIY ya gitu. Nah, mungkin itu aja review singkat dari saya. Mudah-mudahan teman-teman kalau kalian galau mau pilih Soundcar Q20i atau kompetitornya, nah kalian bisa cari referensi sebanyak-banyaknya. Dan yang paling penting, kalau kalian memang benar-benar penyuka audio, hobi audio, jangan dilewatkan kalau si Soundcar Q20 ini bisa pakai kabel. Nah, itu salah satu plusnya dari Soundcar Q20i ya, yang tidak dipunyai kompetitornya gitu. Dan dia punya custom equalizernya, bisa di custom sesuai dengan keinginan kalian. Itu juga penting. Karena mungkin bosen kali bass gitu, makanya pengen yang cering-cering gitu kan, atau enggak pengen yang midnya naik gitu. Ini salah satu ya pertimbangan saya ketika pengen menentukan mana sih yang mau saya pilih. Dan yang ketiga, speed bassnya ini dia bisa ngejar dengan baik. Untuk kalian yang suka lagu-lagu metal, lagu kumur-kumur, ini menurut saya enak banget didengarnya, dengan harga yang sama dengan kompetitornya lah ya. Ya, mungkin itu aja dari saya guys. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa di subscribe biar saya semangat lagi bikin konten video review tentang audio. Mungkin bisa saja nanti yang si kompetitor saya beli kalau ada budget ya. Nanti saya review lagi sehingga saya bisa bandingkan dua-duanya sama Soundcar Q20i ini. Oke, thank you guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.